Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus siyam, marhaban ya syahrul qiyam. Alhamdulillah, menjelang detik-detik menyambut bulan suci Ramadan bersama sahabat religi, bersama saya Kurniasih Nuri Susianti di Cek Podcast. Cerdas, humoris, edukatif, dan kreatif. Pada Cek Podcast kali ini, alhamdulillah saya tidak sendiri sahabat religi. Insya Allah akan ditemani oleh Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Zainul Ihsan, Ahmad Zainul Ihsan, SAG. Beliau akrab dipanggil UJ, Ustadz J, Ustadz Nyaman 1 Jembrana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Keluarga sehat Ustadz? Sehat semuanya. Alhamdulillah. Beliau ini juga berasal dari Banyuwangi, yaitu kota pisang Ustadz. Iya. Terima kasih Ustadz atas kesediaannya di Cek Podcast kali ini. Ya, berbincang-bincang mengenai menyambut bulan suci Ramadan nih Ustadz. Ya, apa saja sih persiapan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, baik itu secara lahir maupun batin, jadi agar hati kita bersih, ya, membersihkan hati, mengademkan hati kita. Ya, bagaimana Ustadz? Silahkan. Banyak hal yang perlu kita persiapkan dengan menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Iya. Di antaranya adalah yang pertama, kita harus niat bahwa di bulan Ramadan itu kita harus niat dengan benar-benar kita niat berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ilmu. Tentunya kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan tidak lepas dari ilmu. Kita harus tetap belajar, kita harus tetap membaca bagaimana sih cara berpuasa di bulan Ramadan dengan benar, bagaimana sih cara beribadah di bulan Ramadan dengan benar, sehingga puasa kita, sehingga beribadah kita di bulan Ramadan itu bisa efektif, bisa maksimal mungkin. Jadi begitu. Kemudian yang ketiga, tentang persiapan menghadapi datangnya bulan Ramadan. Para ulama zaman dulu itu ketika bulan Ramadan akan tiba, ketika bulan Ramadan akan datang, para ulama selalu berdoa. Jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan tiba, para ulama berdoa. Mereka itu berdoa, kanu yad'una sittata ashurin. Jadi para ulama berdoa kepada Allah selama 6 bulan. Mereka para ulama berdoa selama 6 bulan. Jadi berdoanya itu sebelum puasa 6 bulan berdoa terus dengan harapan para ulama bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Berarti bulan Ramadan itu selalu dinanti-nantikan, selalu ditunggu, karena pahalanya sangat banyak sekali yang ada di bulan Ramadan itu. Barangkali itu. Jadi harus menyiapkan niat kita, ya Ustadz ya, kemudian ilmu yang berkualitas, gitu ya. Ya, jadi itu tadi sahabat religi, harus kita kuatkan niat kita, kemudian kita tambah lagi kualitas ilmu kita, ya, dalam meningkatkan dan menyambut bulan suci Ramadan ini. Nah, Ustadz, selain kita menyiapkan menyambut bulan suci Ramadan ini, nah, cara kita mengetahui nih Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui atau memahami orang-orang itu menyambut dengan sukacita, ya, gimana nih Ustadz? Kita menyambut bulan Ramadan itu harus senang. Iya, betul, bergembira. Kita dengan datangnya bulan Ramadan harus gembira, harus bahagia.
Jangan malah kita itu dengan datangnya bulan Ramadan kita malah bersedih. Kita puasa lagi. Ya Allah, lapar begitu. Ya Allah, haus. Sehari tidak makan, tidak minum selama 1 bulan. Jangan sampai kita berpikiran begitu. Jangan sampai kita berkata begitu. Justru dengan bulan Ramadan kita harus senang. Kita harus gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Masyarakat kita alhamdulillah senang dengan datangnya bulan Ramadan. Karena dengan modal senang saja maka kita akan dijauhkan dari siksaan api neraka. Di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niron." Man fariha, barang siapa yang senang, barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasad kita, badan kita diharamkan dari siksaan api neraka. Tentunya ini harus kita manfaatkan dengan benar, harus kita manfaatkan dengan baik. Dengan datangnya bulan Ramadan kita harus senang, sehingga kita bisa beribadah puasa, bisa bertadarus Al-Quran, sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masyarakat kita di samping senang, maka masyarakat kita itu ada yang mempersiapkan diri dengan membuat masakan-masakan. Iya, betul. Ada yang membuat kolak. Iya, itu makanan favorit saya loh, Ustaz. Nah, itu enak sekali itu ya. Iya, betul. Apalagi ditambah es ya, Ustaz ya. Di siang hari kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, kemudian maghrib kita minum es, makan kolak, itu sangat enak sekali ya. Betul. Ya, menambah tenaga kita lagi ya Ustadz ya. Jadi dalam menyambut puasa, jadi bersuka cita ini tidak hanya orang dewasa saja ya Ustadz. Jadi anak-anak pun juga meramaikan masjid-masjid begitu ya. Nah, selain itu tadi sahabat religi, jadi kita harus menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Iya, selain tadi kita bersukacita dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, kira-kira ada tidak amalan-amalan yang khusus nih Ustadz dalam menyambut bulan suci Ramadan ini? Ya. Amalan-amalan di bulan Ramadan yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, biasanya masyarakat kita sholat tarawih. Alhamdulillah masyarakat kita itu sholat tarawih di masjid, mereka sangat antusias sekali. Kemudian setelah sholat tarawih dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Iya, betul. Jadi setelah sholat tarawih kita lanjutkan dengan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran. Tidak hanya membaca Al-Quran saja, tetapi kita berupaya untuk memahami maknanya. Iya, betul. Jadi membaca Al-Quran sekaligus memahami maknanya. Iya. Di bulan Ramadan sangat tepat sekali kita membaca Al-Quran. Kita harus sering membaca Al-Quran. Karena di bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda ila akhiri. Sahru Ramadhanal ladzi, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi manusia. Berarti kita manfaatkan momentum bulan Ramadan itu dengan banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Kalau bisa selama 1 bulan Ramadan kita kalau bisa menghatamkan 1 kali hataman. Iya. Dan lebih baik lagi ditambah
2 kali hataman atau 3 kali hataman. Tentunya itu lebih baik. Begitu ya. Saya juga punya niatan untuk hatam harus betul-betul tidak hanya 1 kali Ustadz ya. Jadi 2 kali, 3 kali begitu ya. Jadi itu lebih mantap hati kita gitu ya. Di samping itu kalau kita di bulan Ramadan itu sudah hatam sekali, 2 kali, 3 kali, setelah hari raya, kita tidak menyesal, kita senang. Alhamdulillah di bulan Ramadan kemarin saya sudah menghatamkan Al-Quran 1 kali hataman, 2 kali hataman, 3 kali hataman, senang. Berbeda dengan kalau kita tidak hatam, kita menyesal. Ya Allah, bulan Ramadan kemarin saya tidak hatam Al-Quran, sekarang mau menghatamkan Al-Quran, bulan Ramadan sudah pergi. Nah ini jangan sampai kita menyesal begitu betul. Karena di bulan Ramadan itu kan penuh dengan kemuliaan, keberkahan begitu ya. Istimewaannya banyak sekali. Iya, tidak hanya kita membaca Al-Quran saja, juga memahaminya Ustadz ya. Iya betul ya. Jadi itu tadi sahabat religi, bagaimana amalan-amalan yang harus kita laksanakan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Jangan sampai lupa tarawih yang khusyuk, kemudian membaca Al-Quran, ya itu tadi. Jadi itulah amalan-amalan yang harus kita amalkan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Pastinya masih banyak lagi. Nah, selain amalan-amalan nih Ustadz, apalagi sekarang bulan puasa itu bertepatan bersamaan dengan siswa kita ya berpuasa, kemudian mereka juga ujian nih Ustadz, yang khususnya kelas 12 ada asesmen madrasah. Nah, kira-kira trik-trik apa saja yang mereka harus siapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan ini bertepatan dengan mereka ujian. Nah, bagaimana Ustadz? Berarti siswa-siswi itu harus pandai-pandai membagi waktu. Iya, betul. Kapan waktunya untuk beribadah? Iya. Kapan waktunya untuk belajar? Iya. Kapan waktunya untuk menuntut ilmu? Betul. Karena di siang harinya berpuasa, tentu mungkin agak merepotkan. Tetapi kalau kita itu niatnya kuat, kita tekad untuk berpuasa itu sangat tinggi, insya Allah puasanya akan lancar. Jadi kita mantapkan niat kita. Niat kita itu benar-benar dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah puasanya akan lancar. Jadi di siang hari kita berpuasa, kemudian di malam hari habis sholat isya kita tarawih. Setelah sholat tarawih kita tadarus Al-Quran. Kemudian jika sudah selesai tadarus Al-Quran, maka diusahakan segera beristirahat. Karena untuk menghadapi hari esok, agar besok paginya di sekolah bisa menuntut ilmu dengan baik. Betul. Harapan kita jadi seperti itu. Harus di manajemen waktunya Ustadz ya, antara bagaimana kita melaksanakan puasa, menjalankan puasa dengan kita belajar begitu. Harus di manajemen. Baik, itu sahabat religi penjelasan dari Ustadz kita, Ustadz J, dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yang dapat saya simpulkan, yang pertama adalah niat. Kita harus betul-betul niat dalam hati kita untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan. Nah, yang kedua itu menambah pengetahuan kita agar semakin berkualitas. Kemudian tarawih dengan khusyuk, kemudian membaca Al-Quran dengan benar dan memahami isi dari Al-Quran itu. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita memanajemen waktu agar kita tidak menyia-nyiakan waktu itu dalam baik itu kita berpuasa maupun juga kita belajar, Ustadz.
Oke sahabat religi, sebelum pamit undur diri, saya punya sebuah pantun. Beli kado dibungkus di tempat, dihiasi dengan kain pita. Puasa Ramadan sudah dekat, mari kita sambut dengan sukacita. Sahabat religi, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk ilmu bermanfaat lainnya di Cek Podcast. Cerdas, humoris, edukatif, dan kreatif. Saya selaku host pamit undur diri dan kru yang bertugas. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.